Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amrakna wa hiyak. Warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najiki arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم خرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الإمام العالم العلامة Arif billah Imam al-Sekandari thumma Imam Syarih al-Imam Abdullah Syarqawi rahimahullah ta'ala nabihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bihari min fid darin amin. Qala rahimahullah radi anhu am kaifa utarjimu laka bimaqali wa huwa minka baraza wa huwa raji'un ilaik. Qala rahimahullah radi anhu am kaifa utarjimu am kaifa onot ya oh sebelumnya am kaifa ashku ilaika hali wa huwa la takhfa alaik. Qala rahimahullah radi anhu am kaifa ashku ilaika hali wa hiya la takhfa alaik. Am kaifa ana ta hale kaya apa kados pundi am kaifa ana ta hale kados pundi keadaan al-fakir, keadaan soleh, keadaan syafai. Itulah kesimpulan sah illa liman angin wadul marimong illa liman angin wadul marimong layak lamun kekuatan bagi sebuah hari Yang enak ini. berarti dia diwakili Ini baterainya ada nggak? layak lamun kekuatan bagi sebuah hari Allah Ta'ala halutai Allah Ta'ala Allah Ta'ala halutai Allah Ta'ala layak fakra samar alingan nasib Allah layak fakra samar alingan Allah yang menciptakan Allah walidah telah ini wallah
salatu assalamu alaihi tambahin. Apa dawuh in su'ali ilmu bihali. Habbi nyukupi ingsun. Habbi nyukupi ingsun. In su'ali terpenjalu ingsun. Terpenjalu. Maksudnya, habbi nyukupi ingsun in su'ali terpenjalu ingsun. Dungo ingsun. Ilmuhu ilmuni Allah. Kawulai Allah. Apa ilmuhu kawulai Allah. Oleh mudahnya Allah dikali kelan tingkah ingsun. Wa qaulai dawi al-awliya al-arifin rupanya jauh la syafa illa lillah sa'ilin al-mahdi. Rupanya jauh la syakwa orang tewadun illa lillah angin maring Allah iku sya'nul ghafilin tingkai to kelakone wong kang padha lali al-mahjubina kang padha den aling-alingi sangka musyahadah lan ma'rifat at-tammah. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat salikin salikat muridin muridat musyahidin musyahidat musyarikin musyarikat sesepuh bini sepuh aji sepuh para pemirsa TV 9 atau tayangan-tayangan baik melalui FB, apa FB itu? Pokoknya ngomong FB dan YouTube, ya. Yang ada YouTube, sa tidak ada, ya. Rahimukumullah dan muga-muga saya panjenengan semuanya diberikan tambahan taufik hidayah Allah, kesehatan yang prima di saat gejala-gejala gelombang ketiga ini mulai meningkat, tapi mudah teredam, tidak jadi meningkat, tidak jadi menjadi gelombang ketiga. Ya, aliran kecil-kecil sajalah, bukan gelombang. Dawe Imam Ibnu Sakandir dalam munajatnya kemarin sudah disampaikan bahwa beliau bagaimana bertawassul kepada Allah dengan sesuatu yang mohal bisa nyampe kepada Allah. Ya. Bagaimana bisa nyampe wong yang dipakai tawassul itu sesuatu yang sama dengan dirinya. Bagaimana bisa nyampe yang kita minta tolong, yang kita anggap punya semuanya, dari teman, dari kenalan, ternyata dia ada kelemahan-kelemahan, bahkan lemah seluruhnya. Mungkin saat itu kuasa, mungkin 2 tahun lagi habis masa kuasanya, diganti orang lain. Atau di tengah jalan, kesandung masalah, ketangkap KPK, akhirnya tidak jadi. Loh, itu yang kita minta tolong. Ternyata dalam waktu yang sekejap hilang apa yang ia miliki. Lah kok itu yang buat kita tawassul. Dan lagi yang dimiliki mereka-mereka itu kekuasaan, harta benda, itu sesuatu yang juga sama dengan kita yang pada hakikatnya adamun mahdun. Tidak ada. Dan itu sesuatu yang mohal bisa nyampe pada Allah, kata beliau. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa nyampe itu harus ada munasabah, pepantesan, perkenalan, kedekatan. Entah famili, entah kiainya, apa, itu kedekatannya. Lalu kekuasaan itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah. Hanya ya Allah yang menciptakan. Ya. Kekuasaan, kekayaan, termasuk teman, siapa yang kita gunakan untuk wasilah, itu tidak pantas kalau dibandingkan dengan Allah. Sesuatu yang mestinya bisa dibuat wasilah, sesuatu yang punya kepantasan, kedekatan.
Lah entah kedekatan sifatnya atau kedekatan kedudukannya. Lah selain Allah tidak ada yang dekat. Selain Allah tidak ada yang dekat. Ya. Dengan kesalahan-kesalahannya. Tapi Allah mengakui dekat kepada kita. Ya. Ana aqrabu ilaikum min hablil warid. Ana aqrabu ilai min hablil warid. Tapi kita tidak punya apa-apa, tidak ada apa pantesan, tidak ada munasabah. Lalu kita kok pakai tawasul dengan hal yang tidak ada munasabah. Ini yang dimaksud dengan bima huwa muhalun. Ya. Sesuatu yang muhal. Tidak ada hubungan apa-apa kok. Ya hanya makhluk dan khalik. Makhluk itu ya tidak ada apa-apanya. Ya. Sampeyan minta pada Pak Yai, tolong nopo kula dipun diwasilai, ditawasuli, Ini menurut beliau dalam tingkatan yang tinggi itu tidak layak tawasul seperti itu. Walaupun di tingkatan kita, tingkatan tengah, yaitu tawasulnya ya seperti itu. Ya, semua itu pakai tawasul. Orang yang tidak mengakui tawasul, pakai tawasul apa? Rekomendasi. Dia mau melamar jadi apa? Minta rekomendasi pada pimpinannya, ketuanya. Padahal orang-orang ini tidak percaya pada tawasul. Nah, rekomendasi itu kan tawasul. Kata tawasul tidak mau, tapi rekomendasi mau. Paling tidak tanda tangan. Paling tidak baju saya ini ditanda tangani. Biar orang tahu kalau saya dekat dengan panjenengan, akhirnya bisa ini, bisa itu, bisa itu. Ya tawasul tidak mau. Tapi minta tanda tangan. Aneh. Ya aneh binyeleneh gitu aja. Jadi itu jangan salah paham. Mohal yang dimaksud mohal gimana? Kita selama ini juga tawasul dengan yang lain. Dengan amal, dengan apa? Asma'il, dengan pokoknya tawasul kita dengan nama. Bahkan tawasul dengan Kanjeng Nabi, dengan Mbah Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Kita tawasul dan berjalan. Dan nyatanya Allah mengijabahi. Dan menurut pendapat para ulama-ulama sunnah jamaah, tidak salah. Tapi di sini disebut mohal. Nah ini kita harus tahu. Yang dimaksud mohal itu bagi tingkat tinggi itu tadi. Karena tingkat tinggi itu tawasulnya tidak mau dengan selain Allah. Tawasulnya hanya dengan Allah saja. Kamu tawasul kepada Allah dengan apa? Ya dengan Allah. Sama dengan kamu iman pada Allah. Percaya kalau Allah itu wujud. Apa dalilnya? Ya Allah. Bukan langit bumi ini. Tapi jangan coba-coba sampai terus langsung loncat tinggi ke sana. Langsung ngomong Allah. Belum makamnya. Nantilah insya Allah. Nantilah. Sampai ke sana. Difahamkan dulu ini. Insya Allah kita akan nyampe juga. Ini kan ini ukuran apa masalah makom derajat. Jadi jangan kok bingung saya itu. Wa kaifa atawassul ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Kok dianggap mohal? Doa ini. Ya menurut beliau itu dianggap mohal karena apa? Doa kita yang tidak ikhlas. Amal kita yang kecampuran, yang madkhulah itu tadi. Ya. Tidak punya kedekatan, tidak punya persamaan, apalagi kedekatan saja, apalagi persamaan dengan Allah. Karena apa? Sesuatu yang mestinya digunakan tawasul yang ada kedekatan atau ada persamaan. Tidak ada yang persamaan. Laisa kamislihi syai'un. Ini untuk tingkat tinggi. Lah kemarin Ki Musonef menyatakan bifakri, ya Allah, kefakiranku inilah yang aku gunakan untuk tawasul padamu ya Allah. Ternyata setelah itu diralat oleh beliau. Makomnya naik. Lah, fakir itu kan ghairullah. Fakir itu kan
masih wallah. Dan fakir itu ya makhluk. Nah, kok saya tawasulnya dengan makhluk? Nah, lalu beliau naik tingkatannya, wa kaifa atawassalu ila kima wa mukhalun air. Ya katakanlah kol kodim kol jadid begitulah. Bukan berarti yang kemarin itu salah, enggak. Bukan berarti yang tawasul dengan kefakiran dan hebat kalau kita enggak pernah itu nyebut ya Allah fakir kula niki panjenengan dadosaken sabab begini. Tapi yang sering kita ingin ya Allah saya sudah amal ya Allah. Saya sudah bantu bangun masjid. Saya sudah nolong ini. Saya sudah menghabiskan harta bendaku untuk kebaikan-kebaikan ya Allah. Ini aku gunakan tawasul itu kita. Kan ngeten. Tapi beliau masih di atasnya apa? Ya Allah ketidakpunyaan apapun yang saya miliki, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya ilmu, tidak amal, tidak. Karena itu semua darimu ya Allah. Semua itu ciptaanmu ya Allah. Semua itu anugerahmu ya Allah. Jadi ketidakpunyaan apa-apa itulah yang aku gunakan tawasul. Loh itu kan tinggi ini sebetulnya. Sama kemarin saya contohkan orang dalam keadaan sujud. Di dalam tempat yang paling rendah. Wajah yang kita muliakan, kita letakkan di tempat yang paling hina, rendah. Tempatnya kaki, tempatnya apa saja yang. Di saat kita meletakkan anggota yang paling utama, yang paling mulia di tempat yang paling rendah, justru itulah kita di makom yang tinggi. Jadi muqdomus sholat, katakan muqdomu arkanis sholat, ya sujud itu. Sehingga orang dulu kalau nyebut, kalau menyatakan ada bapakmu tasih sujud, jarang mengatakan ada bapakmu tasih rukuk, jarang. Padahal juga bisa benar. Tapi tasih sujud, karena sujud itu disitulah iblis dan semua jaring-jaringannya akan merasa coni. Apa coni itu ya? Merasa putus asa lah, kecewa berat. Kalau sudah kita sujud pada Allah, habis sudah mereka. Ya, habis mereka. Karena saat itulah kita dekat dengan Allah. Padahal kita dalam keadaan sedang meletakkan wajah muka kita yang mulia itu di tempat yang paling rendah itu tadi. Ya seperti cerita saya kemarin. Dulu orang-orang dulu itu dan zaman ini kalau sholat itu kan tidak pakai sajadah, hambal, permadani, langsung wajah ini kena tanah. Dan masih ada yang praktek-praktek seperti itu. Ya, tidak salah juga. Tidak salah juga. Yang pakai sajadah, pakai permadani ya mungkin niatnya untuk memuliakan lah. Sholat itu ibadah yang paling tinggi nilainya, paling agung, paling mengumpulkan berbagai zikir di dalam sholat. Takbir ada, tasbih ada, tahmid ada, semuanya ada. Layak kalau dihormati dengan hambal permadani yang mahal-mahal. Ya masing-masing, tapi yang jelas ya itu tadi. Kita harus tahu falsafat-falsafat yang ada di dalam masalah sujud itu tadi. Nah, itu. Jadi kalau dulu pada zaman sahabat sholat kok di depan ini ada tulisan. Walaupun tulisan apalah umpamanya. Alhamdulillah tulisan apa. Dihapus. Nanti ganggu kekhusyuan tulisannya. Nanti Allah Akbar mau tulisan. Makanya kalau sholat pakailah baju yang kadang baju sekarang kan banyak itu. Kadang pakai kaos saja sudah gambare mie yang anget itu. Akhirnya yang sholat di belakang kecap tok. Malah di depannya wah ini mie anget ini. Tidak akan khusyuk seperti itu. Nah jadi itu. Lalu dinaikkan am kaifa asku ilaika hali wa huwa la takhfa alik. Ya Allah, bagaimana aku melaporkan keadaanku
menyampaikan apa yang aku alami, mengadukan nasibku kepadamu. Padahal engkau tahu, maha tahu. Engkau tidak perlu dilapori. Tanpa malaikat pencatat pun Allah maha tahu tentang apa yang ada sebelum kita wujud, sesudah kita wujud, dan setelah kita mati. Apa yang ini sudah diketahui oleh Allah semua. Bagaimana aku bisa mengadukan padamu ya Allah? Wong semua itu tidak samar bagimu. Bagaimana samar bagimu semuanya itu? Kefakiranku, kesedihanku, atau sebaliknya kekayaanku. Bagaimana bisa samar bagimu ya Allah? Karena engkau yang menciptakannya. Engkau yang menganugerahkannya. Bagaimana samar? Oleh karena itu, ilmumu ya Allah, mengetahuimu terhadap apa yang ada dan yang aku alami dan kenyataannya dan pada hakikatnya cukup. Saya tidak perlu mengadukan padamu ya Allah. Cukup dengan pengetahuan. Kadang kita mengadu itu ditambahi, dikurangi, tidak sempurna. Ya. Ada tambah-tambahnya kadang. Tapi Allah tahu, persis tahu. Nah, lebih baik kalau Allah tahu ya serahkan. Makanya dulu bagian ulama itu ada yang tidak pernah berdoa. Yang melakukan kewajiban-kewajiban ibadah sudah selesai, semua yang dilakukan selesai. Tidak tanpa doa. Kalau ditegur kamu kan tidak doa. Loh, apa yang saya doakan Allah tahu. Apa kebutuhan saya. Apa yang saya tidak senang Allah tahu. Apa yang saya senangi Allah maha tahu. Saya cukupkan dengan Allah. Nah, itu ilmu tinggi. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Itulah ilmunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hasbi min su'ali ilmuhu bihal. Nabiullah Ibrahim. Jadi orang-orang yang punya ilmu yang sudah makomnya seperti itu, berarti dia sudah faham dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapat gelar Khalilullah. Lah kalau ada orang di sini waqalum la syakwa illa lillahi syaknul ghafil almah, gimana ini kebanyakan kan? Kamu itu kalau sambat, kalau minta-minta, jangan minta ke manusia, minta saja pada Allah. Mengadu saja, kan banyak yang gini nih. Ya. Situasi mencekam, situasi kita dikepung, diblokir, di blokade, di apa. Teraniaya, sudah sulit bisa lepas. Doa ya Allah, hanya pada engkau aku mengadu ya Allah, hanya engkau aku melaporkan ya Allah. Nah kan wajar itu. Wajar. Ya. Wajar itu. Kita juga sering, tapi di sini sya'nul ghafilin al-mahjubin. Itu kelakuane orang yang ghafilin al-mahjubin. Ya kelakuan kita. Kita ini masih ghafilin al-mahjubin. Ya. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah bukan ghafil mahjubin tidak perlu wadul gitu. Tapi apa salah? Tidak salah. Karena Rasulullah juga memberi contoh juga. Rasulullah pernah memberi contoh di suatu peperangan yang hidup matinya Islam. Ya. Kalau tidak salah itu perang Khandaq kalau tidak salah. Sudah dikepung oleh musuh berbagai. Yang di situ ada sebuah persekongkolan orang kafir Mekah dengan orang ahlul kitab Madinah. Pas pokoknya dikepung luar dalam. Dari Madinah, dari Mekah, kelilingi. Dan akhirnya buat Khandaq itu. Bisa juga ini Rasulullah berdoa di waktu perang Badar. Meminta pada ya Allah, kalau Islam ini kalah, kasarannya begitu ya. Kalau Islam ini habis, siapa yang menyembah Engkau ya Allah?
Siapa yang beribadah kepadamu ya Allah. Nah, itu contoh. Kalau Rasulullah makamnya sudah tidak perlu seperti itu sebetulnya. Diangkat tinggi-tinggi sampai serban Rasulullah jatuh. Ya. Sampai ya terangkatlah ini turun. Itu contoh. Tapi Rasulullah memberi contoh, ajaran pada kita seperti itu. Kalau kita ini masih di makomnya ghafilinal mahjubin, orang yang masih lupa pada Allah, yang masih mahjub, terhalang, karena hijab ini bukan 1000-2000, bisa berjuta-juta. Untuk sampai ke sana, yaitu makom kita lakukan. Ya, jadi tidak ada pertentangan nih, sama-sama. Lihat makamnya saja. Makam kita masih makam ghafilinal mahjubin. Setuju nggih? Setuju. Ada yang tidak setuju ingin, oh bukan, saya makamnya di atas ghafilin. Pengen tahu saya orangnya. Am kaifa ana ta hale kaya napa? Am kaifa ana ta hale kaya napa utarjimu nerjamahaken kula. Jelasaken kula laka maring panjenengan bimaqali kelan ucapan kula. Am kaifa ana ta hale kaya napa utarjimu nerjamaken kula, mengalih bahasaken kula, jelasaken kula ai ubayyinu wa uwaddihu laka dumateng panjenengan bimaqali kelan ucapan kula sing isine ucapan wadul, ngelem, dungo, sambat. U'abbiru tegese nembungaken kula, nakbiraken kula amma sangka perkara fi dhamiri kang wonten ing dalem hati kula. Sanubari kula, dhamir kula, hati yang dalam. Bi an akula gambar kentong ngucap kula. Bi'an akulah gambar kelentong ngucap kula aktini kada ya Allah, akti mugi maringan niki ing kula kada ing mengkene ya Allah. Ya Allah niki ya Allah. Mboten diucapkan tapi dari hati, kerentek dalam hati. Ya. Sudah naik ini makomnya. Ya kita kan kalau minta-minta kan melalui lesan ya Allah ini ya Allah kami ini. Ini ndak, lesannya ndak berucap, hatinya yang aktini kada ya Allah. Terus pundi kita kula saged nerjamaken ucapan kula tenggene hati kula dumateng panjenengan Gusti. Nek kula butuh niki dalam hati kula. Wat tarjamatu tatarjama fil asndam asale iku takbiru nembungaken. Iku takbiru nembungaken. Iku takbiru nembungaken bil lisani kelawan lesan. Amma songko, rentek, rencana, cita-cita, omongan, fit dhamir kang dalem ati. Fit dhamir kang dalem ati. Litafhimil mukhatabi krana mahamaken wong kang diajak omong, diomongi. Litafhimil mukhatabi krana mahamaken wong kang den omongi. Bagaimana kalau nerjamaken kerentek-kerentek niat-niat rencana-rencana besar kula dalam hati kula. Wa huwa utawi maqali mingka saking banyak iku baroza muncul zahir. Wa utawi maqali mingka saking banyak iku baroza nampak muncul atau lahir. Terus wa huwa rajiun ada nggih? Tidak ada. Nek mboten nonton ditambahi, ada kekurangan itu. Wa huwa utai maqali iku rajiun bali ilaika maring panjenengan. Iku rajiun bali maring panjenengan. Ai anta tegese utai panjenengan iku alladzi dzat. Ai anta tegese utai banyak iku alladzi dzat silai ladzi antokta. Kang ngucapaken panjenengan ladzi iku alladzi dzat antokta.
kang ngucapaken panjenengan al-lisana ing lesan. Wa atlaq talan ngeculaken panjenengan ing lesan, hu ing lesan bidzalikal mengkon-kono, bidzalikal maqali. Wa atlaq talan ngeculaken ucapan panjenengan hu ing lesan, bidzalikal mengkon maqali. Fat tarjamatu mongko iti tarjamah iku barozat muncul to metu to lahir zahir apa tarjamah mingka saka panjenengan wa tarjiulan bali apa tarjamah ilaika maring panjenengan li annaka krismanya iku al mas'ul dat kang den suwuni to kang bertanggung jawab iku al mas'ul dat kang nanggung jawab sedaya sing melahirkan ucapan, nah, menyamarkan ucapan, dan semua itu kembali panjenengan. Bukan yang lain. Wal abdu khali utai budku kaulo. Wal abdu khali utai kaulo iku lamat khala orang yang gon malbulau gede abad. Fidal nem kono. Tarjamah ila akhirihi. Tawa makali ini kok. Fidal ikan juga makali. Fakaifa muka khaliqa ibad. Fakaifa muka khaliqa tunsabu den nisbatakan petarjama ilaih maring Allah. Ilaih maring kafailan. Fakaifa muka khaliqa tunsabu den nisbatakan ilaih maring Allah. Apa tarjama itu tarjama? Orang yang menciptakan itu Allah. Perlu dijelaskan. Wa aidanan halimane. Bahwa ta'ala mengkotai Allah ta'ala iku alimun dat kang ngudaneni iku alimun dat kang mirsani ngudaneni bi akhwalil abdi kelan pira-pira tingkai kaula. Wat tarjamatu ta tarjama iku la takunu ora napa tarjama ora iku illa liman angin kedue maring wong to kedue wong illa liman angin maring wong la yafham kang ora paham sapa man, maksud man iki zat gitu ya. La illa liman angin maring wong ta maring zat la yafham kang ora paham sapa man halal mutarjim ing tingkai wong kang nerjamahaken. Halal mutarjim ing tingkai wong kang nerjamahaken. Wal muradu tekang dan karbakan bitarjamati kelawan tarjamah huna dalam kene kitab al-hikam huna dalam kitab al-hikam iku mutlaqus soal mutlake penyuwunan iku mutlaqus soal mutlake penyuwun suge nyuwun dihindarkan dari bahaya nyuwun diilangi kefakirane nyuwun diwarasaken bose mutlake penyuwunan. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Niki terus dinaikkan niki. Gridnya terus dinaikkan oleh Imam Sakandari. Ya Allah. Kados pundi bagaimana saya akan menerjemahkan. Saya ucapkan melalui lesan. Lesan ini kan penerjemah. Nggih. Sing ngomong itu ati sebenarnya. Nggih. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Innamal kalam sing diarani omongan, ucapan, perkataan itulah fil fuad dalam hati. Jadi ucapan kita semua itu dari hati. Selama itu dikatakan ucapan. Ya. Kalau tidak dari hati, ya ngelindur namanya. Ngelindur atau ngecop ngeremeng orang yang tidak sadar. Semua yang kita ucapkan, baik ataupun jelek, omongan-omongan kita, itu sebetulnya yang ngomong itu hati. Lesan ini cuma nerjamahkan. Lesan ini corongnya. Lesan ini corongnya sehingga terdengar. Ya, karena ada lesan. Tapi yang ngomong hati.
Hati ini diterjemahkan oleh lisan. Ya, dengarkan oleh lisan. Itu innamal kalam lafil fuad. Bahwa sungguhnya ucapan itu lafil fuad. Ada dalam hati. Lah, lisan apa? Innama ju'ila lisan alaihi dalila. Lisan itu hanya sebagai dalilnya. Sebagai corongnya. Tanda kalau kita ngomong. Gitu. Gusti bagaimana terus pundi nopo krentek kula, ingin kula, cita-cita kula, keinginan kula. Napa sing kula kuwatiri, napa sing kula rencanakaken napa. Terus pundi saged kula niki bisa menerjemahkannya melalui lisan kula, wong panjenengan itulah yang tahu, yang memberi itu semua. Ucapan yang saya terjemahkan itu ya dari panjenengan. Apakah itu minta ya Allah aktini kada, ya Allah salimna wal muslimin min ini semua. Ya. Itu panjenengan semua. Mingka, wahwa mingka baraz. Sedaya niku lahir muncul saking anugerah panjenengan. Wahwa rojo nilak dan akan kembali di mata panjenengan. Lah nek sampai kula ngomong niki waktu doa ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Kalau lesan kita dengar. Kan sama dengan kita menerjemahkan yang ada dalam hati. Ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan, amal soleh, dan sebagainya. Hal yang baik. Kalau ini saya anggap kula niki nerjemahkan. Kalau ini saya anggap saya ini menjelaskan kepadamu ya Allah. Wah ini saya sangat durhaka sekali. Wong engkau ya Allah maha tahu, maha mendengar. Sebelum kami nerjemahkan pun sudah maha mendengar. Tidak layak, tidak pantas saya ungkap ini, tidak pantas. Saya terjemahkan, tidak pantas. Saya bacakan, tidak pantas. Saya suarakan, tidak pantas ya Allah. Karena engkau lah zat yang maha tahu. Dan semua terjemah-terjemah itu, ungkapan-ungkapan itu, bahkan apa yang ada dalam hati, itu engkau yang menganugerahi ya Allah. Oh, itu tingginya saat beliau sudah di makam yang sangat tinggi ini. Ya, di makam beliau itu sudah tidak melihat siapa-siapa, hanya Allah saja. Wa huwa minka, sedaya niku saking panjenengan. Semua itu darimu ya Allah, baraza minka. Wa raji'un ilaika dan akan kembali kepadamu semuanya. Apa perlunya saya? Ini dawuh ini memberi petunjuk kepada kita agar kita ini selalu menampakkan hakikat kita yang rendah hina, yang faqih dan ikhtiyat, sifat asli kita ini. Jangan sedikit pun kita menganggap ada apa kelebihan dia, ada apa kebaikan, jangan, itu jauh lebih baik. Walaupun yang lain tidak salah. Ya, yang kita lakukan selama ini tidak salah. Tapi akan lebih baik kalau kita tidak melirik apapun. Artinya apa? Ini beliau mengingatkan pada kita, memberikan pendidikan agar kita ini menampakkan dillah, tadallul kita pada Allah, rendah kita pada Allah, ya. Ini sebagai hamba, juga orang tua kita juga hamba, mbah nenek kita juga hamba, dan sampai Nabi Adam semua itu hamba. Lah hamba terhadap jeragan dan sayyidnya, ya terserah. Seorang hamba akan berserah diri kepada sayyidnya, pemiliknya, mau diapakan gitu. Gusti Allah membuat percontohan saya, Miftahul Akhyar. Dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang paling kaya se-dunia. Misalnya, alhamdulillah. Ya sudah, tidak saya sampaikan lah.
Ya, dipercontohkan oleh Allah menjadi orang yang paling kaya saat dunia. Mustahil apa enggak? Tidak, Allah Maha Kuasa. Ilmunya orang saat dunia diberikan satu orang yang tidak punya keturunan nasab yang baik, Allah Maha Kuasa. Dunianya, isi dunia diberikan, Allah Maha Kuasa. Ini, ya, Allah Maha Kuasa. Itu. Tapi tetap bagaimanapun kita di hadapan Allah hadir sebagai hamba yang tidak punya apa-apa. Hadir sebagai milik Allah. Kapanpun Allah menghendaki, dibuat apa, dijadikan apa, pasrah. Walaupun kita punya keinginan, lebih baik saya dibuat contoh orang paling kaya, orang paling hebat, paling ini. Ya seneng kan, nafsu tapi itu kan. Sudahlah, kita pasrah pada Allah. Nah, ini pelajaran. Nantinya kalau panjenengan ketemu dengan hal-hal yang ruwet dalam kehidupan, akan menjadi obat itu. Akan menjadi solusi dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Makanya di sini Tuhan, ai antal ladzi antaqtal lisan wa atraktahu bidzalik. Saya bisa ngomong seperti ini, entah ngomongnya lancar atau tidak lancar, itu yang ngomongkan Allah. Karena yang menciptakan bukan kita. Kita lahir sudah semua itu disediakan oleh. Tidak ada di dunia ini makhluk siapapun yang bisa menciptakan asal usul, tidak ada. Kalau nyetel-nyetel, nyusun-nyusun, merangkai-rangkai, akhirnya jadi sesuatu hasil produk teknologi yang paling canggih, memang Allah memberikan kesempatan. Tapi asal usulnya, ya, bahan-bahan asal usulnya itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merangkai-rangkai. Kita hanya menyusun-nyusun. Ya. Itu kita. Ya. Jadi Allah sudah menyiapkan semua. Kita dijadikan makhluk sebagai pemakmur bumi ini. Sudah disiapkan oleh semua bahan-bahannya. Oleh karena itu, karena semua itu yang memberi Allah, menjadikan Allah, yang membuat kita bisa ngomong Allah, sebagai terjemah apa yang dalam hati, maka itu hak Allah, wilayah Allah, bukan wilayah hamba. La madkhala lahu fi dzalik wal abdu la madkhala fi dzalik. Tidak ada wilayah untuk itu. Ya. Jadi itu milik Allah. Nah kalau sekarang terjemah dialamatkan pada Allah, ya sangat tidak pantas lah. Allah masa butuh terjemah. Yang butuh terjemah itu ya kita sebetulnya. Karena terjemah itu adalah sebuah ungkapan bagi orang yang tidak paham. Saya tidak bisa bahasa Inggris, diterjemahkan. Tidak bisa bahasa Arab, diterjemahkan. Karena tidak bisa. Kalau saya sudah bisa, ya apa untungnya? Ya, terjemah-terjemah itu. Ya. Al-Quran menyatakan, intajar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengeraskan ucapan, fa innahu ya'lamu sirra. Allah Maha tahu ucapan yang samar dan ucapan yang terang-terangan. Bahkan ucapan yang ada di lubuk hati. Bahkan sebelum ucapan Allah, sebelum kita punya rencana, Allah sudah. Allah, Allah. Allah Akbar. Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Haula. Haula. La haula. Allah Akbar, Allah Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوات محمد الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة وضعت مقاما رضيت بالله ربا وصلى الله عليه وسلم. Jadi intinya kita ini fakir. Cuma perlu difahami, fakir itu kalau dinisbatkan pada orang umum, awam, ya karena tidak punya dunia. Dunia itu bisa jabatan, bisa kekayaan, bisa apalah. Itu fakir. Itu fakir yang kalau ada orang kelompok-kelompok umum itu menyebut atau berdoa, ya Allah kami fakir ya Allah. Maksudnya ya fakir tidak punya dunia, tidak punya ini. Tapi mungkin ilmu masih punya. Atau apa yang lain masih punya. Ada fakir khusus. Yaitu orang yang memang dunia tidak melakukannya, gitu. Akhirat pun dia lakukan tapi tidak merasa memilikinya. Ini yang khusus. Ada yang khususil khusus, yaitu mereka-mereka orang yang dunia, akhirat, diri, awak ini sudah ada. Yang ada hanya Allah. Nah itu yang dikerjakan oleh Imam Abil Hasan Asyadili dan Ibn Sekandari yang setelah kefakiran dibuat tawasul lalu beliau menyatakan meninggalkan tawasul dengan fakir itu, sehingga menurut pandangan para al-auliya al-arifin itulah tawasul yang hakiki, yang benar. Karena apa? Karena dia fakirnya hanya kepada Allah. Fakirnya hanya kepada Allah, tidak pada lainnya. Tapi itu sekali lagi itu tingkat yang sangat tinggi. Yang kalau kita mau olah batin riyadhah, insyaallah akan juga bisa nyampe ke sana. Jadi intajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Surat Toha ayat 7 menyatakan kalau kamu memperkeraskan ucapanmu, ya, ketahuilah bahwa Allah ya'lamu as-sirra wal akhfa. Jangankan yang keras, yang samar pun Allah tahu, tapi tidak ada bedanya bagi Allah. Keras, samar, sama-sama diketahui, tidak ada bedanya. Kalau kita kan lain.
tahu dengan yang keras, yang samar tidak tahu. Ya. Atau tahu mendengar yang keras, tidak mendengar yang bisik-bisik. Itu ada bedanya. Atau sebaliknya, tahu yang keras dan tahu yang bisik-bisik. Itu sendiri berbeda. Berbeda tempat. Tapi kalau Allah tidak ada bedanya. Mendengar yang samar, mendengar yang keras, sama, tidak dibeda-beda. Ya. Kalau dibeda-beda, Allah tahu yang keras dan yang samar, cuma ada kaceknya. Lah itu ya bukan sifat Allah itu. Bukan sifat Allah. Sifat Allah itu mutlak. Ya, sifat Allah itu mutlak. Wa asru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaqa wal latif. Surat Al-Mulk ayat 14. Bahkan ada perintah, samarkan ucapan kalian atau keraskan ucapan kalian. Allah adalah zat yang alimun bidzati sudur. Maha tahu. Keras, samar, Allah Maha tahu. Karena sifat Allah ada Al-Latiful Khabir. Itu sifat Allah. Kita bangga, kita optimisme. Ya, dengan semua sifat-sifat Allah itu. Jadi tidak perlu terjemah untuk orang tertentu. Maksudnya kalau doa tidak perlu kita ucapkan. Allah Maha tahu. Tanpa kerentek pun, tanpa cita-cita pun Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Tapi ini makom yang. Tapi untuk makom seperti kita perlu mengucapkan. Bahkan Rasulullah merintah, kalau kamu minta pada Allah, ya, fa'aikinu. Di samping doa minta yang juwet-juwet, yang tadarruk, ya, yang tadarruk seperti itu, tapi kamu juga harus punya keyakinan doa itu akan diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu makom kita. Makom kita masih makom. Karena kita ini masih mudah terpengaruh dengan intonasi suara, kata-kata yang manis, yang indah, kadang kita masih ternyuh begitu. Kalau ada qori yang suaranya enak gitu kan, Masya Allah, di samping kita resapi, kita hayati, kadang kita sambut dengan Allah, Allah, toyib, toyib. Gitu. Ada ucapan, itu kita. Masih terpengaruh dengan itu, ya itulah makom kita. Kalau berdoa ya kita. Am kaifa takhibu am amali. Am kaifa anoto khalikoy opo. Wah ini kita terus disemangati terus ini. Am kaifa anoto khalikoy opo. Takhibu tuno. Rugi apa amali cita-cita ingsun. Apa amali cita-cita ingsun. Aima uammiluhu wa arjuh. Aima tegesi perkara uammilukan angen-angen kang cita-cita ingsun hu ing ma. Wa arjulan Arab-Arab ingsun hu ing ma. Wahya kali utai amali. Wahya kali utai amali iku qad wafattu. Iku qad wafattu kali teman-teman nyerahaken. Delegasiaken. Nyerahaken kula delegasiaken kula ilaika maring panjenengan Gusti. Ai tawajjahtu tegese madhep ingsun bisairikal lumaku ilaika maring panjenengan Gusti. Ilaika maring panjenengan Gusti kama yatawajjau kale madhep menuju. Ai tawajjah tegese menuju ingsun bisairikal lumaku ilaika maring panjenengan Gusti kama yatawajjau kale madhep to menuju sapa alwafiduna. Sapa alwafida para tamu-tamu
sapa pira-pira tamu-tamu kang pasrah kang masrahaken bisairi kal numaku ilal kira maring pira-pira kang mulya yang akan menyerahkan urusannya pada orang mulia. Mereka datang dari tempat yang jauh kadang hanya untuk menyerahkan masalah orang-orang mulia. Sampai kadang luar negeri. Ya. Wa fi ba'di nusah lan iku dalam setengah naskah alaika, bukan ilaika tapi alaika. Waqad wafattu alaika. Ini sebagian. Waqad wafattu qad wafattu alaika. Wala syakka lan ora mamang apa annahu ta'ala sudah Allah ta'ala iku karimun dat kang loman jawadun tur kang banget lomani. Karim ini kalau diminta memberi, tapi kalau jawad tidak diminta pun memberi. Itu sifat Allah. Mutafaddilun tur dat kang paring anugerah. Mutafaddilun tur dat kang paring anugerah la yakhibu kang ora bakal rugi. Tangan hampa. La yakhibu kang ora bakal rugi, ora bakal tangan hampa. Sapa man wong kosoda kang nejo saban hu ing ta'ala Allah ta'ala. Fal yakun mongko becik ana sapa abdu kawula. Fal yakun becik ana sapa abdu kawula ala yakinin ing atase keyakinan kemantapan 100% bi khusuli matlubi kan hasile perkara kang den suprih abet. Jenengan sing jaluk-jaluk niku yakin lah diparingi insyaallah. Nggih. Jaluk sing bener-bener. Bahkan wa ilam yas'alan senajan ora nyuwun. Wa ilam yas'al ora nyuwun sapa abet walam yatlub lan ora donga. Ya, sami. Ilam yas'al orang jaluk sapa abet walam yatlub lan nyuprih sapa abet. Rentek saja Allah sudah. Yang dikerenteki zat yang maha kaya. Yang dikerenteki wakil kita. Kan Allah itu wakil. Wa ni'mal wakil Allah. Sudah kita pasrahi kok. Walamma kana semangsane ana bahdi ta'ajjubat ikilah pira-pira kegawaan. Kegawaan terhadap sifat Allah. Yang gawok kita, tidak apa-apa. Tapi kalau kegawaan dinisbati kepada Allah itu mukhal. Ya. Mustahil Allah gawok itu mustahil. Tapi kalau kita menemukan kata-kata Allah gawok. Ya. Allahu yata'ajjab misalnya. Itu maksudnya senang. Artinya senang. Yuhibbu. Wa yuridu. Itu enggak tahu. Itu. Kan ada hadis-hadis itu. Jadi yang gawok itu kita. Karena memang kita tidak memiliki kesempurnaan. Maka pantas gawok. Allah dat yang memiliki kesempurnaan, sifatnya sempurna. Tidak ada gawok itu. Ya. Tidak ada gawok bagi Allah. Karena orang gawok itu orangnya menganggap hal ini tidak bisa dilakukan. Loh kok bisa? Lah kan gawok. Kok bisa gawok? Kalau Allah mutlak bisa. Tidak ada yang digawoi. Walamma kan senang semasa apa hati ta'ajubat kila pira gawok. Iku taktadina terapi apa hati ta'ajubat nisbatan naksi ing nisbatakan cacat atau kurang. Ila nafsi maring awake abet wadzalika te mengkono nisbatun naksi ila nafsihi iku ghairula ikin ora patut ora patut bil arifina ke berongkang podo ma'rifat ing Allah imannya yang mendarah mendaging al muhaqqiqin kang podo nahqiqaken keimanane
Kenapa para al-arifin yang mestinya tidak kesifatan gawok? Karena sifat gawok itu mengurangi kesempurnaan para arifin. Kenapa? 5 perkara sing derma min ru'yatin nafsi sangka ningali awak, ningali dirinya. Jadi kalau al-arifin masih nengok dirinya, masih ingat dirinya, di dalam berdoa kok masih mengingat dirinya, ini berarti dia masih melihat selain Allah, masih ingat selain Allah. Lah itu cacat. Mestinya ya hanya Allah saja. Ini sekali lagi ini makom-makom yang tinggi. Makom yang tinggi. Jadi mereka tidak perlu minta. Orang minta itu kan karena ada kepentingan. Mungkin fisiknya sedang mengalami apa lalu minta. Atau apa, atau kepentingan apa. Kalau orang arifin sudah tidak melihat itu semua. Wa mulahadu halihan wa mulahadati haliha lan ngelirik tingkai nafas wal baqo lan tetap tolanggeng ma'a sertani nafas. Itu tandanya. Wal muhakkik utawi al arif kang nahkikaken makrifate wal muhakkik utawi al arif tawali kang nahkikaken makrifate iku layara ora bakal ningali sapa muhakkik ghairallah angin Allah. Yang dilihat hanya Allah saja. Wal akhwal ini sebetulnya ikut ke belakang. Wal akhwal tapi berapa tingkai kuluha ismi akhwal iku hasanatun bagus min khaitsu nisbatiha saking sekira nisbataken akhal ilahi maring Allah. Atabiqoli am kaifala taksunu akhwali ilakhiri. Jadi keterangannya bagaimana kami ini bisa merasa rugi dan tangan hampa karena tidak hasilnya cita-cita kami. Bagaimana? Kami merasa rugi? Tidak ada kamu rugi. Jadilah kamu hamba yang percaya diri atas kekuasaan dan kekayaan Allah. Masa budo Gusti Allah. Kalau kita memang betul taslim pada Allah, masa budo Gusti Allah. Karena Allah tahu kebutuhan kita, tahu apa. Makanya kita dilahirkan di dunia tanpa ada permintaan. Kita kan tidak membuat proposal untuk kita ini lahir di dunia. Artinya Pak, Allah sudah menyiapkan semuanya untuk kebutuhan kita. Masa budo Gusti Allah. Ya. Nah kalau sampai kita minta-minta sampai kadang itu ya karena kita lupa sebetulnya. Kalau aslinya kita ini sebetulnya harusnya seperti itu. Nah, kadang sekarang ini namanya sambatan itu di mana-mana. Ya. Judulnya sambutan di suatu acara. Sambutan akan disampaikan oleh bapak ini, bapak itu, jenderal ini, jenderal itu, pimpinan. Tapi ternyata isinya sambatan. Ya. Isinya sambat. Katanya sambutan, tapi sambat. Kita tidak perlu sambat. Tapi kelasnya nanti pun kesusu dah. Jangan tergesa-gesa. Sambat sih boleh. Sambat pada Allah. Atau pada teman. Tapi harus kita ketahui. Ini hanya syariatnya seperti ini. Gitu loh. Syariatnya seperti itu. Bukan berarti teman ini yang mampu akan menyelesaikan masalah. Tanpa masalah. Seperti pegadaian itu kan. Ya. Pegadaian itu kan, wah muluk sekali itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mana ada yang tanpa masalah. Wong kamu sendiri itu masalah. Jadi itu. Jadi
silakan. Yang penting Allah ini yang harus kita pegangi di mana berada pemiliknya. Ya syariat kita. Wadul kita sambat kalau ada sesuatu, tapi kita yakin. Ya, kita selalu optimisme. Itu. Karena syariatnya juga kalau kita didolimi orang lain, ya kita menghindar, berupaya untuk jangan sampai didolimi. Itu. Caranya macam-macam. Diperingatkan. Ya. Diapakan, bahkan diajar sampai diajar. Sampai diajar. Jadi kalau kita itu menerima saja karena kita ini optimisme kepada Allah, disakiti orang nerima, didolimi orang nerima, dipaiti orang nerima karena pasrah. Padahal sebetulnya hati kita ini tidak kuat nahan. Ya. Hanya karena kita ini salah penerimaan penjelasan, itu akhirnya orang lain merajalela, mendolimi kita dan sebagainya tanpa ada sedikit perlawanan macam-macam. Nah, ini yang ditanyakan, kita malah curiga, ini manusia apa khimar? Manusia apa khimar? Maka Imam Syafi'i menyatakan manistu diba falam yaghdab fa huwa khimar. Orang yang dibuat marah, tidak punya salah apa-apa, dibuat marah. Dan orang ini sudah dituturi, sudah diingatkan dan macam-macam. Dan sebagainya. Kok tidak marah? Ya. Dibuat marah karena menghina agama Allah, menistakan ya kebaikan-kebaikan dia karena perintah agama. Dibuat marah kok tidak marah, kata Imam Syafi'i. Fawa khimar, ini bukan manusia, ini khimar ini. Keledai ini. Jadi optimisme tetap kita sekarang masih coba meletakkan ya membersamakan Allah dalam menghadapi situasi apapun di saat dan kita masih selalu melakukan ikhtiar dohir karena itu sebagai syariat yang ditatankan oleh Allah. Dan syariat itulah yang juga yang akan kalau kita lakukan ya secara benar, maka derajat dan harkat di dunia ini akan kita terima. Ya, akan nampak kita unggul, kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang menang, ya, bangsa yang kuat dan sebagainya. Itu yang. Ya. Jadi kembali cacat bagi orang aulia arifin itu kalau dia masih melirik dirinya, masih merasa ingat pada dirinya, yang benar muhakkik itu, muhakkikul arifin adalah tidak melihat apa-apa kecuali hanya Allah. Pokoknya Allah lah. Yang dilihat Allah, maksudnya dilihat Allah itu semua itu ketentuan, takdir, enak dan tidak, itu semua itu minallah dan harus diterima. Jadi bagaimana kita merasa rugi, merasa tangan hampa, uang semua itu sudah kita serahkan pada Allah. Allah adalah ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Kita cukupkan pada Allah karena Allah lah yang ni'mal wakil. Sebaik-baiknya zat yang kita pasrai urusan kita. Kalau kita sudah pasrah pada Allah, tidak ada ruginya. Justru untung. Tidak ada sedikit pun rugi kita, justru untung. Itulah ya. Jadi, nah bagaimana? Allah itu zat yang karim. Zat yang mulia, zat yang maha kaya, zat pengampun, zat yang latif, zat yang khabir. Lalu kita pasrahkan kepada Allah. Tentu yang kita terima sesuatu yang menyenangkan. Kita tidak ada kekhawatiran lagi.
Bahkan justru yang kita terima adalah kenikmatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyaqat wafattu ilaik. Karena cita-cita kami, angan kami sudah aku pasrahkan, aku delegasikan kepadamu ya Allah, dan saya yakin tidak akan pernah mengalami kerugian sedikit pun. Am kaifa la taksunu ahwali wallahu a'lam bissawab. Wonten pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Rupanya kelihatan sudah marem semua ini. Ada yang dipertanyakannya. Allahumma subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا أننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نعظم كل السول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله والصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرجي قد ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج لا يغشاه أبو السرج نحن به عزنا والحبيب المقرب بهما نسرنا لا بجاه ومنسب كل من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.